Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali malam ini kami bisa kembali bertemu dengan sahabat semuanya. Dan kita akan melanjutkan jawaban untuk sahabat yang ada di sana yang bertanya tentang self-awareness. Kalau kemarin kita sudah ngobrol bersama tentang makna dari self-awareness. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang kami terima, bagaimana sih cara membangun self-awareness atau pemahaman diri. Nah, sahabat, self-awareness atau kemampuan memahami diri ini akan bisa kita bangun dengan baik apabila kita bisa melakukan 4 hal ini. Ada beberapa teori yang membicarakan terkait ini dan kami ambil secara garis besar kesimpulannya. Ada 4 hal cara membangun self-awareness. Yang pertama, sahabat, milikilah pola pikir yang sehat. Nah, pola pikir yang sehat itu, sahabat, tentu saja pola pikir yang menjadikan kita kalau memikirkannya, kita menjadi survive, kita menjadi bersemangat, kita menjadi orang yang menyenangkan, ya. Ini sama halnya dengan kita bisa untuk berhusnudon. Kita waspada, kita senantiasa berupaya mawas diri, tetapi kita juga punya kemampuan untuk berprasangka baik, sehingga pikiran kita menjadi sehat. Jika kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mendapat perlakuan sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan, berpikirlah akan kenapa si pelaku melakukan hal seperti itu. Nah, sebelum ini saya mau bertanya nih sahabat, kalau ada orang yang marah-marah, sebetulnya capek mana? Yang dimarahi sama yang marah-marah, ya. Kalau yang dimarahi ini baper, tentunya ikut capek, ya. Tetapi kalau yang dimarahi ini paham bahwa orang ini sedang emosi, moodnya sedang gak baik, kemudian dia bisa bersikap yang proporsional. Jika memang dia tidak salah, ngapain dia untuk ikut marah, gitu ya. Nah, ini termasuk salah satu trik untuk tetap memiliki pola pikir yang sehat, dan tentunya banyak sekali contoh-contoh yang lainnya, gitu sahabat. Berikutnya, yang kedua, kemampuan untuk mempercaya diri. Sahabat, kita memang tidak memiliki skill yang banyak, ya, meliputi semua ilmu yang ada di dalam kehidupan ini, tidak. Kita mungkin hanya sebagian kecil skill yang kita miliki, tetapi kita yakini bersama bahwa Allah SWT pasti akan memberikan kelebihan dan kekurangan pada setiap hambanya, dan yang kesemuanya itu pastilah karena untuk kebaikan hambanya tersebut, gitu ya. Nah, tidak ada orang yang tidak memiliki kelebihan. Tidak ada orang yang tidak memiliki bakat, tidak ada orang yang tidak memiliki kemampuan. Kalau misalkan sampai detik ini masih ada orang yang berkata, kenapa sih sampai di titik ini saya belum menemukan apa kelebihan saya? Nah, ini berarti sahabat perlu untuk terus berupaya memahami diri dengan pola pikir yang sehat tadi. Lalu berupaya untuk mempercayai diri. Kita pasti bisa kalau kita mau berikhtiar. Bisanya kita mungkin tidak sama dengan bisanya orang lain, dan kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita hanya perlu membandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin, gitu ya. Jadi jangan mencari perbandingan di luar diri kita, supaya kita jadi orang yang arif, supaya kita jadi orang yang bersyukur. Kemudian di antara kemampuan mempercayai diri ini adalah apabila kita mendapatkan amanah, apabila kita mendapatkan kesempatan, maka laksanakan, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Beri porsi diri kita untuk mencoba. Bukankah lebih baik gagal setelah mencoba daripada mencoba saja gagal? Nah, sahabat, apakah kita sudah mampu mempercayai diri kita? Jika sekiranya diri kita punya kesalahan, gak apa-apa, kan bisa diperbaiki. Kesalahan itu biasa, tapi memperbaiki itu, ya, luar biasa. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa, betul. Sahabat pinter sekali, ya. Nah, termasuk percaya diri di sini, sahabat,
kita tidak perlu takut kalau misalnya nanti akan ditertawakan, akan disalahkan ya. Kalau ditertawakan ya ikut tertawa saja. Kalau disalahkan jika memang salah ya diakui saja. Kalau memang tidak salah ya dijelaskan. Kalau dijelaskan dengan lisan tidak bisa, dijelaskan dengan perilaku. Seperti itu. Kalau dengan perilaku juga tidak bisa, dijelaskan dengan hati dan dengan doa gitu ya. Karena memang ada porsinya, saatnya ternyata kita menjawabnya itu dengan doa atau dengan waktu. Seperti itu ya sahabat ya. Tidak semua persoalan harus diselesaikan saat itu juga, meskipun kalau ada persoalan sahabat tidak kita hindari tetapi kita selesaikan ya. Baik sahabat, semoga kita semuanya mampu menjadi diri yang penuh percaya diri. Kita berikan kepercayaan kepada diri kita sendiri. Kita support diri kita. Kita maklumi, kita fahami, kita beri peluang, kita beri kesempatan ya sahabat ya. Kita terus belajar. Bukankah termasuk manusia yang terbaik itu adalah yang banyak kepernahannya dan yang banyak memberikan kontribusi terhadap umat. Sebelum memberikan kontribusi terhadap umat, tentunya kontribusi terlebih dulu kepada diri sendiri. Nah sahabat, selanjutnya setelah mempercayai diri, ingat tadi apa saja tadi? Ya, pola pikir yang sehat, mempercayai diri. Nah yang ketiga nih sahabat, yang mesti terus continue kita lakukan agar kita senantiasa lebih memahami diri dan bisa memperbaiki diri sehingga memiliki self-awareness yang bagus, yaitu dengan kita melakukan evaluasi dan refleksi. Setiap hari kita bermuhasabah, hal baik apa yang sudah kita lakukan, hal buruk apa yang tidak sengaja kita lakukan, apa yang bisa kita perbaiki, kepada siapa kita mesti minta maaf hari ini, kepada siapa kita mesti berterima kasih, hal apa yang bisa kita lakukan esok hari yang baik, hal apa yang mesti kita hindari, besok apa yang akan kita lakukan yang itu bisa membantu orang lain, dan lain sebagainya. Kita senantiasa mengevaluasi dan merefleksi sehingga terus berprogres lebih baik lagi. Nah, yang terakhir sahabat, menuju kepada cara membangun self-awareness yang bagus. Yang keempat ini adalah milikilah manajemen kolbu yang bagus. Manajemen kolbu ini kemampuan mengatur emosi. Sahabat, apapun yang terjadi kepada diri kita, baik itu menyenangkan maupun menyedihkan, tentunya tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Dan apabila itu memang sudah terjadi, yakin tujuan Allah memberikan musibah atau ujian kepada hambanya itu karena apa sahabat? Ya, karena Allah mencintai hambanya. Karena Allah ingin kita senantiasa meningkat lebih baik. Allah ingin kita naik kelas ya. Allah ingin kita menjadi lebih baik lagi. Maka kita memahami itu sehingga senantiasa melihat segala sesuatu itu dengan pengendalian emosi yang bagus. Jangan ngebrosan, jangan mudah marah, jangan baperan, jangan miliki sumbu yang pendek. Kalau tersulut emosi, tersulut masalah dikit langsung meledak. Tapi pikirkanlah dulu. Kalau lagi marah, diamlah dulu. Sekiranya itu memang tidak perlu ditanggapi, bersabarlah, diamlah. Jika itu memang tidak akan memberikan dampak yang baik, tidak usah dilakukan. Ya, jika sekiranya kita perlu untuk diam dulu, diam. Jika sekiranya kita perlu untuk berkontribusi, silahkan dilakukan. Dan banyak ujian-ujiannya di dalam pengendalian emosi ini. Dan terkait pengendalian emosi ini sahabat, memang diperlukan kita untuk sering beristighfar, kita sering berzikir, sehingga hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi lebih damai. Demikian sahabat, tips cara membangun self-awareness atau bagaimana kita meningkatkan pemahaman diri kita. Bagaimana sahabat, sudah lebih memahami tentang dirinya? Semoga makin hari senantiasa makin mengenal diri dengan baik sehingga kita bisa menjadi performa maksimal seperti adanya diri kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.